Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini tanggal 14 April 2021, waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi. Nah, sekarang hari ini saya mau menuju ke Puskesmas Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Saya akan melaksanakan vaksin COVID-19 yang kedua. Sebenarnya vaksin yang pertama sudah dilakukan 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah tubuh saya tidak menunjukkan respon negatif. So far yang saya rasakan baik-baik saja, hanya merasakan sedikit ngilu-ngilu di tulang dan juga nafsu makan yang semakin bertambah, dan ini wajar ya, karena gejala-gejala yang dirasakan biasanya ngantuk, kemudian selera makan bertambah, ada juga yang merasakan gatal-gatal, pusing, mual, kemudian agak meriang gitu. Tapi so far selama tidak menunjukkan gejala yang berbahaya, insya Allah baik-baik saja. Kecuali jika teman-teman mengalami gejala yang berat, sebaiknya langsung menuju ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter. Nah, untuk teman-teman yang belum melaksanakan vaksin, sebaiknya saya sarankan untuk banyak istirahat. Jika besok akan jadwal vaksin misalnya, maka hari ini harus cukup istirahat. Minimal tidur ya 8 jam sehari lah, itu wajar ya. Kemudian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Sebelum berangkat ke lokasi vaksin harus sarapan dulu. Jangan sampai dalam keadaan perut kosong karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Dan satu hal, pastikan tubuh dalam keadaan fit. Jika merasakan gejala flu, pilek, batuk, demam, sebaiknya pelaksanaan vaksin ditunda. Karena setahu saya ada beberapa kali pelaksanaan vaksin. Jadi misalnya hari ini nggak bisa, kita bisa reschedule untuk penjadwalan ulang pelaksanaan vaksin. Nah, kemudian pada saat vaksin yang pertama, seperti biasa datang melakukan registrasi data, verifikasi ya, kemudian diukur apa ya waktu itu, tensi dan juga suhu. Setelah itu kita akan menuju ke lokasi vaksin. Nah, nanti di sana kita akan melihat lagi ya bagaimana prosedurnya. Ini saya menceritakan yang vaksin pertama. Kemudian ada beberapa meja disediakan di sana. Meja pertama adalah untuk validasi data. Kita akan ditanya sesuai dengan nomor KTP, kemudian nomor telepon, karena nanti untuk informasi sertifikat vaksin akan diinformasikan lewat SMS. Kemudian menunggu lagi untuk dipanggil di meja kedua. Di meja kedua ini nanti teman-teman akan dilakukan interview oleh dokter yang standby di sana. Kenapa harus ada interview dengan dokter yang bersangkutan? Untuk memastikan bahwa kita saat itu dalam kondisi yang sehat dan tidak berbahaya untuk menjalani vaksin. Jadi dilakukan interview dan pemeriksaan standar. Nah, pengalaman saya saat itu dokter menanyakan keluhan apa yang saya alami saat itu, kemudian riwayat penyakit, apakah saya ada komorbid atau tidak, kemudian selama 7 hari itu apakah saya interaksi dengan pasien atau orang-orang yang terpapar COVID atau tidak. Nah, untuk saya pribadi saat itu karena memilih untuk memastikan bahwa saya sehat, sehari sebelum vaksin saya melakukan tes antigen. Sebenarnya ini nggak wajib sih, tapi karena saat itu saya perlu memastikan bahwa saya dalam keadaan bersih, tidak terpapar virus, maka saya inisiatif untuk melakukan tes antigen. Dan alhamdulillah negatif, sehingga besoknya saya bisa melaksanakan vaksin. Nah, kemudian pengalaman dari saya ditanya oleh dokter, apakah ada riwayat asma, jantung, ginjal, diabetes, ataupun asma ya. Kemudian apakah sedang melakukan terapi-terapi seperti misalnya terapi untuk penyakit TBC. Ternyata kalau untuk pasien TBC memang belum diperkenankan untuk vaksin. Nah, untuk saya pribadi
Saya pernah mengalami serangan pneumonia 2 kali. Menurut dokter, bila memang pernah mengalami pneumonia dan memang sudah lama, itu diizinkan karena pneumonia ini disebabkan oleh bakteri. Sehingga ketika sudah sembuh dan kondisi tubuh dalam keadaan baik-baik saja, insya Allah aman untuk melakukan vaksin. Nah, flashback dengan penyakit yang saya alami teman-teman semua, ini pengalaman juga untuk teman-teman. Tahun 2010 saya mengalami pneumonia. Saat itu saya tidak paham apa itu pneumonia dan lain sebagainya. Saat itu saya masih wirawiri ke TPA Bantar Gebang untuk visit sekolah dan juga untuk keluar masuk bedeng-bedeng pemulung, karena memang lokasi dari tempat tinggal murid-murid saya ada di bedeng-bedeng itu. Wallahualam saya terpapar oleh bakteri itu di mana saya tidak tahu. Namun yang saya rasakan saat itu adalah saya mengalami demam, kemudian batuk yang tidak biasanya. Karena ketidaktahuan saya, saat itu saya biarkan saja, saya cukup minum obat dari warung. Namun ternyata batuk itu berlangsung terus menerus hingga sampai 2 bulan kalau nggak salah. Karena saya nggak tahu, jadi saya cuma minum obat batuk biasa yang saya beli di warung, namun tidak sembuh. Jadi lama-lama saya merasakan semakin sesak, sehingga untuk tidur pun saya tidak bisa posisi rebahan, sehingga saya harus tidur dalam posisi yang duduk. Sehingga pada suatu hari saya memeriksakan diri ke UGD dengan maksud untuk meminta obat sebenarnya waktu itu. Nah, ketika sampai di UGD, dokter langsung curiga karena melihat tanda-tanda fisik saya waktu itu. Memang mata sudah hitam, kemudian saya batuknya berdahak, dan malam itu juga dilakukan beberapa tes, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Besoknya saya langsung ditelepon oleh dokter, diminta untuk kembali ke rumah sakit. Dokter itu mengatakan, Mbak, bisa nggak langsung balik ke sini karena ternyata paru-paru Mbak kempes sebelah. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata paru-paru itu seperti ini, teman-teman semua, seperti balon. Jadi dia itu dilapisin seperti plastik gitu ya, lapisan lagi di luar, sehingga ketika ada kebocoran di paru-paru, dia mengeluarkan udara, dan udara itu akan ditahan oleh lapisan itu, dan udara itu akan menahan balik atau menekan balik paru-paru saya. Akan menekan balik paru-paru saya, sehingga itulah yang menyebabkan paru-paru saya kempes sebelah. Nah, saat itu untuk mengobati atau recovery paru-paru terpaksa dilakukan pelubangan. Jadi paru-paru sebelah kanan saya dilubangin oleh dokter untuk disedot udara. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Kasus-kasus seperti ini ternyata jarang terjadi, karena biasanya yang terjadi adalah paru-paru basah, di mana di dalam paru-paru ada cairan, entah itu cairan nanah ataupun cairan lain yang berupa rembesan-rembesan yang mengedap di paru-paru tersebut. Sedangkan kasus saya saat itu adalah paru-parunya bocor, jadi mungkin ada pembuluh yang robek sehingga terbuka dan keluarlah si udara tersebut, dan udara itu menekan balik paru-paru saya. Nah, saat itu tim dokter sudah panik karena ternyata resiko dari kondisi seperti itu adalah sudden death atau mati mendadak. Nah, akhirnya dilakukan penanganan pertama, yaitu paru-paru saya dilubangin dan disedot udara. Nah, yang pertama gagal. Kemudian saya disarankan untuk melakukan surgery yang kedua. Namun karena saya takut, saat itu saya memilih untuk pindah rumah sakit dan negosiasi dengan dokternya untuk melakukan observasi lagi, dan saya berusaha survive dengan obat-obatan. Jadi akhirnya diberikan lagi obat alergi untuk menekan batuk, dan saya berusaha berjuang supaya tidak ada surgery yang kedua. Dan alhamdulillah setelah observasi selama seminggu,
ternyata kondisinya stuck, tidak membaik dan juga tidak memburuk. Nah, akhirnya dari situ saya putuskan, oke lah, kalau begitu saya akan survive untuk terus berupaya sembuh tanpa surgery yang kedua. Nah, itu pengalaman ketika mengalami serangan pneumonia yang pertama, teman-teman. Nah, qadarullah 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, saya mengalami serangan yang kedua. Saat itu saya tertular batuk oleh seseorang. Namun begitu, saya belum aware bahwa itu adalah serangan pneumonia. Awalnya batuk biasa, sesak biasa. Saya mulai kontrol lah ke rumah sakit. CT scan pertama dan kedua, alhamdulillah kondisi paru-paru masih bersih, sehingga dilakukan rawat jalan. Sehingga akhirnya saya kembali ke Kuala Lumpur, balik ke Jakarta, dan begitulah seterusnya selama 5 bulan, teman-teman, saya mengalami batuk-batuk dan demam. Kondisi itu membuat saya saat itu merasa letih, sedikit ada hopeless. Karena apa? Karena batuknya itu bandel sekali. Jadi batuknya batuk dahak, dan itu sangat menyiksa sekali. Diberikan antibiotik dan obat apapun, rasanya sudah tidak mempan. Sehingga pada akhirnya di bulan keempat atau kelima begitu, saya waktu itu masih di Jakarta, kemudian kontrol ke rumah sakit di Pondok Indah, dan disitulah dilakukan CT scan yang ketiga. Ternyata paru-paru saya sudah mengalami pneumonia. Pada tahun 2010 paru-paru saya bocor. Sedangkan pada tahun 2019 kemarin itu gejalanya beda. Paru-paru saya itu bengkak, kemudian ada timbunan cairan, dan mengalami apa itu yang dinamakan inflamasi. Jadi teman-teman, karena terlalu lama batuk sehingga akhirnya terjadi inflamasi di dada kanan saya ini, sakit luar biasa. Jadi untuk batuk sakit, untuk bersin sakit, untuk bergerak sakit, bahkan untuk mengambil nafas pun itu sakit luar biasa, dan itu sangat-sangat menyiksa sekali. Nah, jadi untuk teman-teman semua, sebagai pelajaran di sini, jaga kesehatan baik-baik. Kemudian hindari tempat-tempat yang berpotensi menularkan bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian pakai masker ya bila ada di sekeliling teman-teman yang sedang batuk, kemudian flu dan lain sebagainya. Sebaiknya memakai masker sebagai antisipasi dan jaga kebersihan. Nah, itu teman-teman pengalaman saya, sehingga akhirnya ketika harus menjalani vaksin, saya harus ekstra hati-hati dan konsultasi dengan dokter dulu, karena saya khawatir akan menyerang paru-paru saya. Nah, seperti yang diketahui bahwa selama pandemik ini yang diserang adalah paru-paru, sehingga saya juga harus ekstra hati-hati menjaga paru-paru supaya tidak terpapar oleh virus COVID-19. Nah, seperti teman-teman yang ketahui bahwa ketika seseorang terpapar virus COVID-19, maka yang terserang pertama kali adalah paru-paru, dan sebagian besar pasien COVID-19 akan mengalami serangan pneumonia tersebut. Nah, inilah yang menjadi awareness. Saya harus ekstra hati-hati dengan paru-paru saya tersebut. Nah, itu pengalamannya ya teman-teman. Sehingga kalau teman-teman ada riwayat asma, kemudian penyakit paru-paru yang lainnya, sebaiknya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter ahli agar bisa dipastikan apakah aman atau tidak untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Nah, sekarang saya sedang menuju ke puskesmas. Insya Allah nanti pukul 9 akan dibuka jadwal untuk vaksin yang kedua di puskesmas tersebut. Bismillah, semoga nanti vaksinnya lancar, kemudian tubuh saya juga sehat, dan semoga bisa terbentuk imun yang bagus sehingga bisa survive dan bisa tetap sehat.
Tunggu ya teman-teman, insya Allah nanti ketika sampai di puskesmas kita akan tunjukkan lagi bagaimana kondisi di sana dan bagaimana pelaksanaan vaksin di puskesmas tersebut. Salam. Nah teman-teman semua, saat ini saya sudah berada di lokasi sekolah PKBM Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Saya putuskan untuk mampir karena sekarang masih pukul 7:15, sedangkan pelaksanaan vaksin mungkin akan dimulai pada pukul 8:30. Jadi nanti saya akan meluncur ke puskesmas pada pukul 8:30. Saat ini posisi sekolah masih sepi keadaannya, cuma ada Bapak Kumar yang lagi buka ya Pak ya. Kasihan Pak Kumar sendirian. Guru-guru sedang libur karena awal puasa. Oke, mungkin ada teman-teman yang penasaran kenapa sih saya melaksanakan. Ya Pak, silakan, maaf ya. Ada komersial break. Pak Kumar lagi. Maaf ya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Mungkin ada teman-teman yang penasaran kenapa sih kok jauh-jauh saya melaksanakan vaksin di Sumur Batu yang notabene jauh dari tempat tinggal saya. Jadi begini teman-teman, lokasi sekolah Al-Falah ini adalah ada di Kelurahan Sumur Batu, sehingga ketika dilaksanakan program vaksinasi untuk tenaga pendidik atau guru, otomatis akan terdaftar di puskesmas setempat, sehingga saya pun juga terdaftar di puskesmas Sumur Batu tersebut. Itulah kenapa hari ini saya meluncur ke sini untuk melaksanakan program vaksin yang kedua. Bismillah ya, semoga nanti pelaksanaan vaksinnya lancar, semuanya diberikan kesehatan, pandemik segera usai, dan sekolah bisa masuk seperti biasa, normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua sehat, semua pintar. Doa ya teman-teman, semoga segala aktivitas bisa berjalan normal kembali. Amin. Allahumma amin. Kita akan lanjut liputan di puskesmas berikutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Puskesmas Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Yang pertama-tama kita akan didata, kemudian diukur temperatur serta tensinya. Setelah itu kita akan mendapatkan nomor antrian untuk menuju ke lantai 2 dan akan melakukan validasi data di meja pertama. Di meja pertama inilah akan dilakukan validasi data untuk mencocokkan biodata dari masing-masing peserta vaksin dengan kartu tanda penduduk. Di meja ini pula akan ditanyakan nomor telepon genggam ataupun handphone karena link untuk mendownload sertifikat vaksin dikirimkan melalui SMS kepada masing-masing peserta vaksin. Setelah proses validasi selesai, maka kita akan diarahkan untuk menuju ke meja kedua. Di meja inilah akan dilakukan interview oleh dokter pengawas tempat untuk mengobservasi kondisi dari masing-masing peserta vaksin. Dokter akan menanyakan kepada kita apakah kita memiliki alergi ataupun penyakit bawaan yang disebut dengan komorbid, ataukah ada gejala-gejala tertentu yang berbahaya untuk dilakukan vaksinasi. Dari observasi inilah akan ditentukan apakah proses vaksinasi bisa dilakukan ataupun tidak. Bila semuanya aman, maka peserta akan menuju ke meja ketiga. Di meja ketiga inilah dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Penyuntikan kali ini dilakukan di lengan sebelah kiri. Saya sarankan kepada teman-teman pada saat proses penyuntikan, maka teman-teman harus dalam kondisi rileks dan fokus agar tidak terjadi abses dan merasakan kesakitan pasca penyuntikan. Setelah selesai proses penyuntikan, maka kita akan diarahkan untuk menuju ke meja keempat. Di
Di meja inilah akan dilakukan kembali validasi data dan kemudian kita akan menyerahkan kartu vaksin untuk dibuatkan surat keterangan vaksin bahwa masing-masing peserta sudah menjalankan proses vaksinasi yang kedua. Kemudian kita akan dipersilahkan untuk duduk kembali untuk melakukan observasi selama 30 menit. Bila tidak ada gejala-gejala yang membahayakan, misalnya pusing, mual, ataupun gejala-gejala berat, maka petugas akan memberikan surat keterangan vaksin dan kita diizinkan untuk pulang. Alhamdulillah teman-teman semua, ini sudah selesai vaksin, sudah ada di mobil lagi. Kita baru keluar dari Puskesmas Sumur Batu Bantar Gebang. Sekarang kita mau meluncur balik ke Jakarta. Alhamdulillah tadi vaksinnya lancar. Suntiknya nggak begitu sakit ya, lebih sakit di vaksin yang pertama kayaknya ya. Semoga nanti nggak ada gejala-gejala serius, tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, sampai berjumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Selesai vaksin, kita harus banyak istirahat, setidaknya 2 hari dan tidak melakukan perjalanan jauh. Makan makanan bergizi, pola hidup sehat, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.